lagi teman-teman semuanya pada pembelajaran kewirausahaan pertemuan ke-14 yang akan mengulas tentang contoh penerapan bisnis model kanvas pada sebuah produsen sepatu dan tas berbahan dasar batik dari The Arcadia Treasure atau DAD. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah mempelajari 9 blok dari bisnis model kanvas. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembelajaran tentang bisnis model kanvas pada pertemuan ke-14 ini, teman-teman akan mendapatkan contoh-contoh dari bagaimana mengisi bisnis model kanvas belajar dari produsen sepatu dan tas batik DAD atau The Arcadia Treasure. Yang diharapkan setelah mempelajari materi ini, teman-teman dapat mengetahui dan mempraktekkan 9 blok bisnis model kanvas pada bisnis yang dijalankan. Mereview kembali pada pembelajaran sebelumnya bahwa bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok, yaitu customer segment, customer relationship, channels, value proposition, key activities, key resource, key partner, revenue stream, dan cost structure. The Arcadia Treasure atau DAD adalah produsen sepatu dan tas yang mengangkat kearifan lokal dan kekayaan dari Nusantara berupa wastra Nusantara, diantaranya adalah batik, songket, tenun, dan sebagainya. Blok pertama dari BMC adalah segmentasi pasar, yaitu penjelasan tentang bagaimana menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Segmen pasar dari DAD adalah wanita rentang usia 25 hingga 45 tahun. Mereka adalah pecinta dari wastra Nusantara, berpenampilan modis dan selalu ingin tampil elegan, tinggal di perkotaan, aktif di media sosial, memiliki hobi foto, update status, traveling, sering menghadiri acara-acara formal, belanja dilakukan secara online, dan mereka selalu mengutamakan kualitas produk. Blok berikutnya adalah value proposition. Value proposition merupakan penjelasan tentang apa yang Anda tawarkan pada target market dan hal tersebut menjadi keunggulan atau keunikan bisnis Anda. Lalu bagaimana dengan produk DAD? Apa yang ditawarkan oleh DAD sehingga unggul dari pesaingnya dan menawarkan keunikan pada para pelanggannya? DAD menawarkan dari sisi kinerja atau performance, di mana seperti teman-teman bisa lihat di sini, DAD menawarkan padu padan yang serasi, baik sepatu, tas maupun dompet. Hal ini tentunya untuk menjawab kebutuhan dari target marketnya yang ingin selalu tampil etnik, klasi, dan elegan. Berikutnya adalah dari sisi customization, bahwa DAD menerima pembuatan sepatu secara custom dari pelanggan dengan bahan atau wastra dari pelanggan sendiri atau dari koleksi DAD. Berikutnya adalah getting the job done atau berusaha menyelesaikan permasalahan dari pelanggan. DAD berusaha untuk mengatasi kekhawatiran atau keresahan dari pelanggan terhadap produk yang mereka miliki. Oleh karena itu, DAD menawarkan garansi perbaikan seumur hidup, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Berikutnya adalah keunggulan dari sisi desain. Sebagai sebuah produk fashion, tentunya DAD memiliki keunggulan diantaranya adalah mereka konsen atau fokus pada wastra Nusantara karena wastra Nusantara sangat kaya, maka motif tidak akan pernah habis. Selain itu, didesain untuk berbagai model sepatu baik secara formal maupun casual. Demikian juga dengan tasnya. Terbuat dari handmade, dibuat secara manual oleh pengrajin sepatu dan tas yang berpengalaman. Didesain khusus oleh desainer khusus sepatu dan juga minimal dalam 1 tahun mengeluarkan 24 desain baru. Keunggulan lain dari DAD adalah dari sisi status, di mana DAD menghasilkan sepatu dari wastra Nusantara yang dibuat secara handmade, didesain secara eksklusif dan elegan sehingga jauh dari kesan murahan dan tidak tahan lama. Berikutnya adalah dari sisi harga. Dengan kisaran harga Rp289.000 hingga Rp1 juta,
Harga ini tentunya sangat terjangkau oleh target market dibanding produk-produk pesaing baik brand lokal maupun brand asing. Untuk keunggulan dari sisi efisien atau hemat, DET menawarkan program potongan harga untuk event tertentu seperti Hari Kartini, Hari Ibu, Hari Belanja Online, dan juga Flash Sale. Keunggulan yang lainnya adalah dari sisi akses, di mana produk DET bisa dibeli secara offline maupun online, dan juga bisa didapatkan melalui website resmi, dan juga melalui marketplace yang dimiliki oleh reseller. DET hingga saat ini memiliki dukungan dari distributor, agen, dan reseller yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Keunggulan lain adalah produk DET menawarkan kenyamanan dan meminimalkan risiko. Karena produk DET terbuat dari bahan-bahan yang tentunya sangat menjamin kenyamanan dari konsumen. Selain itu, untuk meminimalkan risiko, produk DET juga disertai dengan garansi perbaikan seumur hidup. Blok yang ketiga adalah customer relationship, yaitu cara-cara yang digunakan untuk berinteraksi dengan target pelanggan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang bertujuan untuk merawat kepuasan pelanggan dan menimbulkan kepercayaan sehingga mereka loyal dan tidak beralih pada pesaing. Terdapat pedoman 4R untuk melakukan customer relationship, yaitu relation, referrals, retensi, dan recovery. Contoh dari relation adalah memberikan perhatian kepada target market atau kepada konsumen yang tidak berorientasi penjualan. Contohnya adalah seperti ini. Berikutnya adalah dari sisi retensi, yaitu mempertahankan konsumen dalam jangka panjang dalam bentuk misalnya memberikan kartu member, lalu memberikan paket-paket diskon atau voucher diskon, atau memberikan garansi dari penggunaan produk. Tentunya ini ditujukan agar konsumen tetap menjadi pelanggan dalam jangka panjang. Berikutnya adalah recovery, yaitu mengobati konsumen yang kecewa, serta bagaimana menghubungi kembali konsumen lama yang sudah tidak melakukan kontak pembelian pada produk kita. Blok berikutnya adalah channel. Channel merupakan penjelasan tentang media yang digunakan untuk menyampaikan value produk Anda kepada pasar sasaran Anda mulai dari tahap belum mengenal hingga pasca pembelian baik dalam bentuk offline maupun online. Untuk offline store, maka produk DET bisa didapatkan pada tempat-tempat seperti ini. Dan juga produk DET dapat diperoleh di luar negeri. Secara online, maka DET juga bisa diperoleh pada marketplace dan juga DET didukung oleh distributor, agen, dan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Teman-teman semuanya, pada blog channel tidak hanya menjelaskan pada distribusi saja, tetapi juga menjelaskan tentang cara menjangkau pelanggan dari mulai awal hingga akhir. Oleh karena itu, kita mengenal adanya customer journey, di mana teman-teman bisa melihat di sini. Customer journey diawali dengan awareness, consideration, research, purchase, dan juga evaluation. Yang dilakukan pada tahap awareness, DET akan membuat websitenya semenarik mungkin sehingga katalog atau produk-produk yang ada dari DET itu bisa dilihat oleh konsumen pada saat mereka belum memiliki keinginan untuk melakukan pembelian. Demikian juga DET juga bisa didapatkan pada mall atau pusat perbelanjaan di mana konsumen akan bisa melihat produk tersebut di jajaran sepatu ataupun pada produk tas yang lainnya. Pada tahap consideration, DET akan berusaha untuk menampilkan koleksinya baik melalui website maupun pada media sosial dengan adanya katalog yang selalu terupdate baik dari sisi koleksi maupun info-info. Demikian pula pada media sosial di mana media sosial akan dihubungkan dengan berbagai macam marketplace ataupun terhadap para distributor mereka sehingga ini akan mempermudah konsumen untuk
masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap pencarian atau tahap riset. Pada tahap ketiga dari customer journey, yaitu riset, di mana konsumen atau calon pembeli akan berusaha memenuhi rasa ingin tahunya. Mereka ingin mencari tahu tentang bahan, tentang jenis, tentang motif, tentang ukuran, agar mereka tidak merasa tertipu ketika mereka membeli sepatu secara online. Demikian juga mereka akan mencari tahu testimoni dari para pembeli sebelumnya. Tahap berikutnya adalah tahap purchase, di mana di sini konsumen digambarkan mereka akan memutuskan untuk segera melakukan pembayaran. Oleh karena itu, pada tahap ini sebaiknya diberikan stimulus atau rangsangan seperti memberikan gratis ongkir, diskon, kemudahan di dalam melakukan proses pembayaran, misalnya apakah itu bisa dibayar melalui debit, apakah menggunakan transaksi e-wallet, atau kemudian akan mendapatkan cashback. Semakin memberikan manfaat kepada konsumen, tentunya akan semakin mempercepat konsumen untuk memutuskan pembelian. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluation atau tahap pasca pembelian. Yang dilakukan konsumen pasca pembelian umumnya adalah memberikan testimoni terhadap apa yang mereka rasakan. Selain itu, pada tahap evaluation mereka juga akan memiliki harapan bagaimana mereka akan menggunakan produk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting teman-teman pada strategi ini menyangkut pada strategi tentang customer relation tadi. Misalnya, memberikan garansi produk dan tentunya dengan cara dan ketentuan berlaku, dan juga memberikan info-info tentang cara membersihkan atau merawat sepatu. Tentunya hal itu akan membuat konsumen pasca pembelian akan merasa memiliki keterikatan atau engage dengan produk Anda. Blok yang kelima adalah menjelaskan tentang key activity, yaitu penjelasan aktivitas wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Di sini teman-teman dapat melihat key activity dari DAT. Di antaranya adalah mendesain sepatu, melakukan sampling produk, membuat pola dari sepatu, melakukan penjahitan, melakukan perakitan, melakukan finishing, dan kemudian pengepakan hingga kemudian diantarkan pada konsumen. Blok yang keenam adalah key resource. Sesuai dengan namanya, maka key resource menjelaskan tentang sumber daya yang harus dimiliki agar activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada pelanggan. Key resource dari DAT adalah terdiri dari physical asset, yaitu fasilitas produksi berupa gudang, outlet atau toko yang dimiliki di pusat perbelanjaan, kendaraan, mesin-mesin, gudang, dan sebagainya. Key resource berikutnya adalah intelektual, yaitu berupa hak merek, hak paten, sertifikasi-sertifikasi, database customer, dan database partnership seperti distributor, agen, dan reseller, juga kontrak-kontrak MOU atau MOU dengan pihak lain. Yang kedua adalah human, yaitu tenaga kerja terampil, tenaga kerja manajerial, shoe designer, jumlah distributor, agen, dan juga jumlah reseller. Yang terakhir adalah finansial, yaitu sumber daya keuangan atau modal yang dimiliki oleh owner dari DAT itu sendiri. Berikutnya adalah key partnership. Key partnership adalah penjelasan tentang pihak-pihak yang mendukung atau menunjang key activity dan key resource dengan tujuan untuk mencapai value proposition yang ditawarkan. Bagaimana dengan key partnership di DAT? DAT tentunya memiliki key partnership yang sangat kuat dengan para reseller, agen, dan juga distributor, dengan para brand endorser, dengan para marketplace, dan juga ekspedisi, dan juga mereka memiliki partnership dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan sumber daya manusia mereka, yaitu para pengrajin sepatu. Blok yang ke-8 adalah tentang revenue stream, yaitu rincian biaya yang Anda terima atau pendapatan dari key activities yang sudah dilakukan.
Tentunya untuk produk DAT sendiri mereka akan mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan sepatu dan tas. Nah, lalu kemudian mereka juga akan menerima pendapatan tidak langsung atau variable revenue, yaitu contohnya adalah pada produk yang ditujukan pada saat pandemi COVID-19. Mereka membuat produk untuk masker, hand sanitizer, dan juga peralatan makan. Peralatan makan dan juga hand sanitizer ini tentunya adalah tidak diproduksi sendiri oleh DAT. Namun, produk ini melekat pada produk yang dibuat oleh DAT. Penjualan dari hasil paket ini bisa masuk pada penerimaan tidak langsung atau mereka mendapatkan penerimaan dari penjualan hand sanitizer dan juga penjualan dari alat makan. Struktur biaya sendiri terdiri dari cost driven, value driven, fixed cost, dan juga variable cost. Untuk produk DAT sendiri, karena DAT adalah produk fashion, tentunya yang lebih mengedepan adalah value driven. Karena apa? Karena DAT menawarkan keunggulan dari sisi bahan baku, yaitu membuat sepatu dan tas dengan berbahan dasar wasra Nusantara, baik itu kain batik, songket maupun tenun, yang menawarkan suatu keunggulan yang membedakan antara DAT dengan pesaingnya. Untuk fixed cost, DAT akan mengeluarkan pada biaya tenaga kerja. Contohnya adalah pada pengrajin yang membuat sepatu dan tas secara handmade. Pada para desainer, dari desainer sepatu, dari desainer tas yang berpengalaman. Selain itu, DAT juga akan mengeluarkan biaya pada admin online. Berikutnya adalah pada variable cost. Apa saja yang termasuk pada variable cost? Di antaranya adalah biaya listrik, biaya bahan baku, dan juga biaya tenaga kerja tambahan. Ketika terjadi suatu permintaan yang sangat tinggi, maka tentunya akan ada kenaikan pada biaya-biaya tersebut, seperti biaya listrik, biaya tenaga pembantu atau tenaga kerja penolong, dan juga pada biaya bahan baku. Karena tentunya permintaan yang tinggi akan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Teman-teman semuanya, demikianlah akhir dari penjelasan tentang contoh-contoh dalam penerapan BMC pada model bisnis dari DAT, produsen sepatu dan tas berbahan dasar batik. Tentunya, materi tersebut saya harapkan dapat mempermudah teman-teman dalam menyusun bisnis model kanvas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.